Jadi ini Kartiniro rabut ya, Tugu, Isaka Kala ya. Peradaban kuno di Nusantara lebih dari 1500 tahun ya. Silih berganti Sri Maharaja, berbagai macam wilayah dan raja telah berkuasa dan silih berganti. Tentunya banyak peninggalan kerajaan-kerajaan di masa kuno. Baik itu kemudian berupa yang monumental sampai saat ini berdiri kokoh, maupun tinggal puing-puing yang terserak. Salah satu tinggalan yang sangat monumental adalah sebuah prasasti ya, yaitu tulisan kuno. Sebuah peradaban besar tentu sangat memperhatikan sebuah dokumentasi dan literasi. Ini merupakan salah satu bentuk peradaban besar bangsa kita karena meninggalkan prasasti atau tulisan yang abadi. Tepatnya di sekitar persawahan ya. Di sana kita lihat pegunungan Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan di sana Penanggungan. Jadi dalam kitab Negara Kertagama bisa jadi lokasi ini bisa jadi disebut Jalagiri ya, karena Raja Hayam Wuruk sehabis hujan senantiasa bertamasya di timur selatan dari Puri atau Istana Majapahit yang ada di Trowulan, tepat di selatan Jalagiri, yang mengunjungi Wewe, Pikatan, Candi Limo gitu ya, dan Siman. Nah ini dalam upacara prasetyan yang selalu ramai, tidak pernah sepi. Nah di sini ada beberapa batu aneh, kemungkinan jejak vulkanologi pada masa lalu, tapi kemudian banyak istilah-istilah yang menyebut rabut. Rabut sendiri pada masa kuno merupakan sebuah tempat suci atau tempat yang dikeramatkan ya. Mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui dari batu besar ini ya. Ya karena pertanian gitu ya. Kita coba menghormati para petani untuk tidak terlalu masuk ke dalam persawahan ya. Namun beberapa batu diduga memang menhir dolmen atau jejak-jejak kabuyutan. Namun saat ini kita memasuki sebuah ladang ya. Ladang bawang yang baru ditanam ya. Nah, ini ada bunga kangkung yang menyapa kita ini. Nah, sangat indah bunga kangkungnya ya. Warnanya putih keunguan ya. Jadi lokasi ini siapa sangka dahulunya merupakan jejak-jejak tempat yang keramat ya, atau tempat yang disakralkan. Di pembangunan SMK di sana kita lihat genteng dan tembok dari SMK, memang ditemukan lingga dan yoni yang kemudian saat ini dipindahkan ke rumah kontraktornya ya, itu ditemukan lingga dan yoni. Kemungkinan area luas ini dahulunya memang sebuah kompleks bangunan suci karena ada lingga dan yoni, dan diperingatkan dalam sebuah tulisan yang sangat indah dan sangat menarik sekali. Di awal musim panas, tepat ya kemarin tanggal 10 Mei itu adalah tanggal kemenangan pasukan Majapahit atas pasukan Mongol di Canggu. Jadi di pelabuhan Canggu Majapahit, pasukan Mongol dihajar habis-habisan oleh pasukan Majapahit. Dan kemenangan pasukan Majapahit di Canggu pada tanggal 10 Mei 1293 yang lalu, ini merupakan yang saat ini menjadi hari jadi Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi selamat hari jadi Kabupaten Mojokerto ya. Nah, di tanaman bawang ini, coba kita lewati yang jauh dari bawang ya. Nah, di sini ada sesuatu prasasti ya. Ada sesuatu prasasti yang tentu kondisinya becek-becek jeblok-jeblok ini. Kita copot apa enggak ya? Jadi kita masuk ke sawah, teman-teman. Masuk ke sawah. Ini kemudian air ya. Nah, teman-teman di sini di sawah ini ada sebuah prasasti yang menarik atau tulisan kuno. Nah ini mungkin dikasih air. Nah ini, jadi ini ada tulisan kuno ya. Nah, dan
di sini memang bisa terbaca loh dengan jelas, karena memang tulisannya itu yang bawah dibuat timbul tulisan angka tahunnya, dan yang atas ini dibuat cekungan ya. Jadi nah ini ada semacam 2 baris ya, 2 baris. Jadi ini Kartiniro Rabut ya, Tugu Isaka Kala ya. Jadi Isaka Kala, dan di sini yang angka depan huruf 1 ini tertutup tanah. Jadi 1197 ya. 1197 Saka. Jadi Kartiniro telah ditegakkan sebuah Rabut Tugu, kemungkinan memang adalah Linggayoni ya. Isaka Kala pada tahun Saka ya, pada waktu tahun Saka 1197 Saka, atau kalau dijadikan Masehi 1275 Masehi, yang artinya bahwasanya prasasti ini bertepatan dengan masa kerajaan Singosari, masa Prabu Kertanegara tahun-tahun 1275. Dalam berita Pararaton disebutkan bahwasanya Kertanegara mengirimkan 100.000 angkat lautnya untuk ekspedisi Pamalayu, mengirim sebuah arca Amogapasa ke kerajaan Dharmasraya di Sumatera, menjalin hubungan persekutuan dan menyatukan seluruh Nusantara dalam membendung ekspansi pasukan Mongol. Karena berkali-kali Singosari mendapatkan utusan dari Kaisar Kubilai Khan yang utusannya bernama Mengki gitu ya. Berkali-kali Kertanegara mengusir utusan Mongol ini. Bahkan utusan terakhir Mengki ini dilukai mukanya, dipotong telinganya dan diusir ya. Bilang sama rajamu Singosari tidak sudi dijajah oleh Mongol. Dan ini salah satu ketegasan Kertanegara untuk kemudian menjaga Nusantara dari ekspansi pasukan Mongol. Jadi kemungkinan memang ini meskipun jauh dari Singosari, tepatnya saat ini di Mojokerto, di lereng utara dari Pegunungan Anjasmara, Welirang dan Arjuna, namun bersamaan dengan itu beberapa tahun sebelum tahun 1275 telah dibangun Pelabuhan Canggu oleh Wisnuwardana gitu ya. Dan kemudian dari situlah kemudian Pelabuhan Canggu dan tanah-tanah di sekitar Mojokerto Jombang saat ini memang sangat erat kaitannya dengan masa-masa kejayaan Singosari pada masa Kertanegara, dan terutama memang dalam upaya konsolidasi, dalam upaya kerja keras, terutama memang persiapan dalam membendung pasukan Mongol. Dan itu bukan isapan jempol, tahun 1292 Masehi pasukan Mongol 20.000 pasukan telah mendarat di Tuban, Surabaya, kemudian menuju Canggu untuk menghukum Jawa, mau meluluhlantakkan Jawa, yang dipimpin oleh Ikemisi, Gausing dan Sipi. 20.000 pasukan Mongol bersenjata lengkap yang hendak menghancurkan kemudian kerajaan Singosari, namun kerajaan Singosari sudah dikudeta oleh Jayakatwang dari Kediri, sehingga kemudian ahli waris terutama Diyawijaya ya, pendiri Padukuhan Majapahit ini memanfaatkan bersama-sama orang Madura dan Arya Wiraraja atau Arya Adhikara memanfaatkan pasukan Mongol untuk menghancurkan Kediri, sehingga kemudian setelah Kediri hancur dengan pasukan gabungan, maka siasat kedua dimainkan. Seluruh pasukan Mongol dijamu dengan toak dan arak beras sampai teler. Di malam harinya sebuah terompet ditiup, sehingga kemudian pasukan Madura dan pasukan Majapahit melancarkan serangan secara mendadak kepada pasukan Mongol yang tidak siaga, sehingga kemudian pasukan Mongol hancur. Setelah itu kemudian 10 Mei 1293 tepatnya pasukan Mongol yang ada di Canggu pun ikut dihancurkan. Begitu juga pada bulan November nanti di Surabaya, Arya Adhikara atau Arya Wiraraja berhasil menghancurkan pasukan Mongol terakhir, sehingga yang tersisa pulang ke negerinya hanya beberapa ribu saja. Dan ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi leluhur kita yang dimanapun berada, pasukan Mongol selalu tidak terkalahkan. Hantu dunia pada waktu itu menguasai 3/4 dunia, namun hancur lebur di Pulau Jawa dengan siasat dan kecerdikan. Semoga bermanfaat.